Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri pengusaha yang mengadopsi seorang anak di saat pernikahan dan bisnis mereka sedang mendekati kehancuran. Namun tanpa diduga, pengusaha yang hampir bangkrut ini sejak mengasuh anak yatim piatu ternyata membawa perubahan dalam keluarga mereka. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan sepasang suami istri yang bernama Zoe dan Alex. Mereka kembali melakukan konsultasi ke dokter mengenai program kehamilan istrinya. Namun sayangnya sang dokter tersebut mengatakan kalau Zoe sepertinya sudah tidak bisa hamil dan tidak bisa punya anak. Mendengar hal ini tentu saja keduanya sangat kecewa karena mereka telah menunggu selama bertahun-tahun. Sebelum pergi, dokter tersebut memberikan brosur panti asuhan kepada mereka. Ia mengatakan kalau di luar sana ada banyak anak yang tidak memiliki rumah. Setelah meninggalkan rumah sakit, Zoe pun segera menemui temannya yang bernama Sarah. Ia mengetahui hasil tes hari ini dan Sarah juga menyarankan agar mereka melakukan adopsi saja. Saat mereka sedang makan malam, Alex pun melihat putri Sarah yang sedang duduk. Ia sepertinya sangat bersedih melihat gadis kecil itu dan mengharapkan kehadiran seorang anak di keluarga kecil mereka. Pada malam harinya, Zoe pun akhirnya memberitahu Alex mengenai rencana adopsi tersebut. Ia memperlihatkan brosur pada Alex, namun Alex sepertinya tidak tertarik dengan rencana mengadopsi anak itu. Ia mengatakan kalau ia tidak bisa menerima anak yang bukan anak kandungnya. Hal ini pun membuat Zoe merasa tersinggung dan mendiamkan Alex begitu saja. Sementara di tempat lain terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Ellie. Ellie yang saat itu berusia 7 tahun tinggal di panti asuhan yang bernama Foster. Ellie adalah seorang anak yang sangat cerdas. Ia bahkan mengetahui banyak hal yang hanya diketahui oleh orang dewasa. Ia bahkan meniru bagaimana orang dewasa bersikap, seperti apa yang dilakukan pasangan suami istri Zoe dan Alex setiap harinya. Keesokan harinya, akhirnya Alex pun menyetujui perencanaan istrinya untuk mengadopsi anak tersebut. Mereka menuju ke panti asuhan Foster untuk melihat kondisi beberapa anak di sana. Setelah mengisi formulir adopsi, Miss Leng selaku pengelola panti asuhan tersebut mengajak mereka bicara terlebih dahulu. Ia mengatakan kalau ia akan mempertimbangkan rencana mereka untuk mengadopsi salah satu anak di panti asuhan itu. Namun ia juga mengingatkan kalau anak-anak di sana adalah anak-anak yang spesial, sehingga mereka harus mengirim anak-anak itu ke rumah yang tepat. Setelah itu mereka pun diajak berkeliling untuk melihat anak-anak di sana. Mereka menemukan anak dari berbagai usia dan latar belakang berbeda. Dan disinilah pertama kalinya Zoe bertemu dengan Ellie. Ellie yang memberikan senyuman padanya membuat Zoe merasa bahagia saat melihat anak itu. Zoe bahkan tidak bisa berpaling dari anak tersebut. Sebelum mereka pergi, Ellie juga melihat mereka dari dalam jendela. Setelah itu Zoe pun pergi ke toko bukunya. Di sana, ia melihat ibunya yang membawa banyak anak-anak dan membacakan mereka cerita. Ibunya mengatakan kalau hal ini adalah salah satu cara agar Zoe bisa dekat dengan anak-anak. Namun ternyata hal tersebut malah membuat Zoe merasa tersinggung. Ia pun menutup toko tersebut dan segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, gak lama kemudian ia pun mendengar suara bel berbunyi. Saat membuka pintu, Zoe dikagetkan dengan kedatangan Ellie yang membawa semua barang-barangnya. Ia mengatakan kalau Miss Leng lah yang mengutusnya ke sana, padahal mereka belum menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Zoe yang merasa heran pun hanya bisa terdiam begitu saja. Sementara Ellie sudah menganggap kalau rumah itu adalah seperti rumahnya. Di hari pertama mereka, Ellie menunjukkan sikap dewasa yang tidak dimiliki anak-anak seusianya. Ia lebih suka menonton saluran berita dan membahas masalah global yang membuat Zoe makin heran. Namun walaupun sikap Ellie yang aneh, Zoe tetap menyukai anak tersebut. Gak lama kemudian Zoe pun menelpon suaminya dan memberitahu hal yang terjadi. Sama seperti Zoe, Alex juga merasa heran dengan keputusan Miss Leng mengirimnya secara tiba-tiba. Gak lama kemudian ia pun segera pulang dan membawa Ellie ke panti asuhan. Pada saat di perjalanan, Ellie kembali membahas mengenai resesi, padahal Alex sama sekali tidak tahu mengenai hal tersebut. Sesampainya di panti asuhan, mereka pun dikejutkan dengan berita Miss Leng yang terjatuh dan kepalanya terbentur, sehingga mereka tidak bisa lagi bertemu saat itu juga.
Kemudian mereka menemui asistennya dan menanyakan administrasi serta dokumentasi adopsi. Saat memeriksa dokumen tersebut, asisten Miss Lang mengatakan kalau dokumen itu sah sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain mengadopsi Ellie. Lagian Zoe juga sangat menyukai anak tersebut. Setelah proses adopsi selesai, Zoe merasa ada yang berubah dengan Alex. Ia tidak mau diajak bicara, bahkan ia pergi bekerja lebih pagi sebelum sarapan. Bahkan Zoe sama sekali tidak tahu kalau dia sudah pergi sebelum Ellie memberitahunya. Ternyata di pabrik, Alex mempunyai sedikit masalah. Masalah resesi global berpengaruh terhadap perusahaan mainan milik Alex. Sehingga ia kesulitan untuk mendapatkan investor dan mainan tradisionalnya juga tidak laku di pasaran setelah kemunculan mainan modern. Bahkan bank juga tidak bisa memberikan pinjaman padanya saat itu. Sementara semua karyawannya menuntut agar gaji mereka segera diberikan. Alex meminta mereka untuk sedikit bersabar karena selama ini ia memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ia mengatakan kalau uang terakhir mereka sudah digunakan untuk melunasi hutang. Mendengar hal ini, seorang karyawan pun mencoba untuk membicarakannya dengan pekerja lain. Sementara di tempat yang berbeda, Zoe pun membawa Ellie jalan-jalan di taman. Gak lama kemudian ia bertemu dengan seorang pria gelandangan. Pria yang bernama Mr. Potts ini mengatakan sebuah tanggal kejadian yang tidak pernah Zoe lupakan. Ia pun heran mengapa pria ini bisa tahu soal hal tersebut. Zoe yang merasa sedikit takut dengan pria ini pun segera membawa Ellie pergi dari sana. Mereka mendatangi Alex yang sedang berada di pabrik. Namun sesampainya di sana, ia melihat semua karyawan Alex telah pergi meninggalkannya begitu saja. Untuk menenangkan suaminya, Zoe pun menyarankan agar mereka menggadaikan rumah. Namun ternyata Alex telah menggadaikan rumah tersebut tanpa sepengetahuannya. Hal ini pun membuat Zoe kecewa karena tidak memberitahunya terlebih dahulu dan meninggalkan Alex begitu saja saat itu. Sesampainya di rumah, Ellie pun bertanya pada Zoe apakah ia masih mencintai Alex setelah semua yang terjadi. Namun Zoe tidak bisa memberikan jawaban saat itu. Keesokan harinya Zoe pun mengantar Ellie ke sekolah dan Ellie bisa meyakinkan Zoe kalau dia akan baik-baik saja. Namun pada saat jam istirahat, Ellie malah memesan taksi dan bolos saat jam pelajaran. Kemudian ia pergi ke pabriknya Alex. Saat itu Alex yang sedang tertidur dikagetkan dengan mainan yang dimainkan anak tersebut. Ternyata tujuan Ellie ke sana adalah untuk membantunya karena Ellie merasa sedang butuh bantuan. Namun Alex menolak dan memintanya untuk kembali saja. Sesampainya di rumah, Zoe pun sedikit marah karena Ellie yang menghilang secara tiba-tiba. Gak lama kemudian kemarahan mereka berdua reda setelah Ellie memesan makanan diam-diam dan membuat keduanya menjadi lebih tenang. Ternyata tujuan Ellie melakukan hal ini adalah untuk membuat suami istri itu menjadi akur kembali. Di saat yang sama, Alex dan Zoe pun mulai bicara satu sama lain dengan kepala dingin. Saat itu Alex berjanji akan mengeluarkan mereka dari masalah. Gak lama kemudian ia pun keluar untuk mencari udara segar, namun pada saat itu juga terlihat Mr. Potts mengawasi keluarga mereka dari kejauhan. Setelah Zoe masuk ke kamarnya, Ellie pun keluar dan menghampiri pria tersebut. Sepertinya mereka saling mengenal satu sama lain, karena Mr. Potts ini menyarankan Ellie untuk tidak terburu-buru melakukan rencananya. Selain mengenal satu sama lain, mereka berdua juga sedang merencanakan sesuatu pada pasangan suami istri itu. Kira-kira apa yang mereka rencanakan? Beralih ke adegan selanjutnya, keesokan harinya Mr. John yang merupakan investor Alex pun mendatanginya di pabrik dan meminta Alex untuk menjual pabriknya tersebut. Namun terlihat Alex tidak bisa menerimanya begitu saja karena perusahaan tersebut adalah peninggalan ayahnya. Sang ayah akan sangat kecewa jika Alex melakukan hal ini. Alex yang merasa kecewa pun segera pergi ke makam ayahnya untuk berkeluh kesah. Namun gak lama kemudian Mr. Potts kembali muncul dan mengganggu Alex. Kemudian Alex merasa terganggu dengan kehadiran Mr. Potts. Namun Mr. Potts mengajarkan sesuatu padanya, yaitu kita tidak akan mengira sesuatu yang indah akan tumbuh seperti di kuburan. Maksudnya adalah dari banyaknya hal yang menyedihkan yang dialami, pasti ada sesuatu yang indah setelah mengalami hal tersebut. Setelah mendengar hal ini, pikiran Alex pun kembali terbuka. Untuk mengurangi depresinya, ia pun menemui teman-temannya dan mereka berolahraga bersama.
Setelah itu ia menemui istrinya dan meminta Ellie untuk datang ke pabrik. Mendengar hal ini, Zoe pun merasa senang karena akhirnya Alex mulai menerima Ellie di tengah-tengah mereka. Gak lama kemudian, Ellie pun datang ke pabrik dan memainkan sebuah helikopter mainan. Awalnya mainan tersebut hanya dibuat untuk naik dan turun. Namun Ellie memainkannya sehingga helikopter itu tidak membosankan. Alex pun bertanya, bagaimana Ellie bisa melakukannya? Dan Ellie menjawab kalau sejak awal mainan ini sudah dirakit bisa terbang ke segala arah. Namun tanpa sadar mereka menonaktifkan saklar pada papan sirkuit sehingga mainan itu hanya bisa terbang ke atas dan ke bawah. Tidak lama setelah itu Ellie melihat poster Legoland yang tertempel di dinding. Ternyata Alex sangat ingin pergi ke sana. Namun sayangnya ia tidak punya cukup waktu dan berencana akan pergi ke sana suatu hari nanti. Keesokan harinya Ellie pun bersiap-siap dan akan pergi ke suatu tempat. Saat Zoe bertanya kemana ia akan pergi, Ellie malah bertanya kembali apakah Alex tidak memberitahunya. Gak lama kemudian Ellie pun menemui Alex yang tidur di pabrik. Disusul dengan kemunculan Zoe dengan membawa beberapa barang. Saat itu mereka berdua seperti dikerjain. Setelah berkendara selama beberapa lama, akhirnya Alex pun sadar kalau Ellie mengajak mereka berdua ke Legoland. Melihat hal ini, Alex sedikit terharu melihat Ellie yang bijaksana. Sesampainya di sana, mereka pun memainkan semua permainan yang ada di sana. Mulai dari kereta api, mobil mainan, bahkan Alex juga meminta si mainan yang dirancang khusus anak-anak. Kemudian Ellie membawa mereka makan es krim yang membuat keduanya lupa untuk sementara waktu mengenai masalah yang mereka hadapi. Usaha Ellie membuat suami istri itu akur kembali pun tidak sia-sia. Keesokan paginya mereka dikejutkan dengan suara piano yang berasal dari bawah tangga. Ternyata di pagi itu Ellie sedang bermain piano sehingga mengingatkan mereka tentang anak mereka. Akhirnya Zoe pun mulai terbuka dengan apa yang mereka sembunyikan selama ini. Ternyata sebelum kedatangan Ellie ke rumah tersebut, mereka pernah mempunyai seorang anak laki-laki seusianya. Zoe kemudian membawanya ke kamar yang selama ini Zoe larang untuk dibuka. Karena di sana tersimpan memori membekas yang membuat Zoe menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Kamar itu dulunya kamar putra mereka yang meninggal 2 tahun yang lalu. Saat keluar jendela, Zoe akan teringat dengan kecelakaan yang menewaskan putranya. Di mana saat itu mereka sedang bermain dan sebuah mobil datang dari arah yang berbeda. Saat anaknya ingin mengambil bola tersebut, mobil itu menabrak anaknya hingga meninggal dunia. Hal inilah yang membuat Zoe tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah itu mereka pun pergi ke makam putra mereka yang bernama Samuel sambil membawa boneka kesayangannya. Pada saat yang bersamaan, Mr. Potts kembali mengawasi mereka dari kejauhan. Pada malam harinya, Alex yang sedang termenung di luar melihat banyak kunang-kunang dan berjalan ke arah kunang-kunang tersebut. Di sana ia kembali bertemu dengan Mr. Potts dan hampir tidak mengenalinya. Saat itu Mr. Potts pun kembali memberikan nasihat pada Alex, di mana terkadang sebagai manusia kita sulit untuk melepaskan masa lalu. Namun sayangnya kita tidak bisa hidup dengan masa lalu tersebut, karena bisa saja masa depan akan berakhir sama dengan masa lalu itu. Kita tidak akan bisa menikmati masa depan yang indah jika hanya terjebak di masa lalu. Setelah mendengar hal tersebut, Alex pun merasa termotivasi dan tidak terjebak dengan masa lalu yang kelam yang menimpa dirinya dan istrinya. Keesokan harinya, ia melihat Ellie yang sedang bermain boneka Rusia. Saat memasukkan boneka yang satu dengan boneka yang lain, Alex pun mendapatkan sebuah ide untuk mempertahankan usahanya. Ia segera ke pabrik dan merancang sesuatu. Ia juga meminta pendapat Ellie mengenai model rancangannya tersebut. Beberapa hari kemudian, Alex pun mengutus Ellie untuk bertemu para investor. Di sini ia akan menyampaikan bagaimana cara bersaing dengan produk mainan elektronik yang berasal dari Cina dengan mainan kuno buatan mereka. Gak lama kemudian, Ellie pun mengeluarkan produk terbaru, yaitu Mystery Box. Mystery Box tersebut akan berisi 5 mainan yang hanya dibayar dengan 3 mainan saja. Hal yang membuat Mystery Box ini istimewa adalah tidak ada satupun yang tahu isinya, termasuk para investor itu sendiri. Dengan begitu, para konsumen akan penasaran dan terus ingin membelinya. Mainan ini akan laris, apalagi saat ini berdekatan dengan perayaan Natal. Mendengar penjelasan Ellie, para investor tersebut pun tertarik untuk membelinya. Beberapa di antara mereka bahkan memesan sampai 10.000 unit. Setelah itu mereka pun kembali dan bersenang-senang.
Alex juga mulai menganggap Ellie sebagai anaknya sendiri, bahkan meminta Ellie untuk memanggilnya dengan sebutan ayah, yang membuat Zoe merasa terharu mendengarnya. Keesokan harinya menjelang perayaan Natal, mereka pergi jalan-jalan dan melihat Mr. Potts yang sedang tertidur di taman. Mereka pun mengundang Mr. Potts untuk makan malam bersama saat malam Natal nanti. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke beberapa supermarket. Mereka melihat produk buatan Alex laku keras dan diminati banyak anak-anak. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan menjamu Mr. Potts. Saat Mr. Potts sedang membersihkan dirinya, tiba-tiba Zoe mual. Mereka mengira kalau saat itu Zoe sedang tidak sehat dan tidak bisa minum bir. Setelah itu mereka pun makan malam bersama dan membuka hadiah Natal. Sebelum Mr. Potts pergi, Zoe memberikannya sedikit uang. Zoe merasa iba padanya karena baginya Mr. Potts tidak lain hanyalah seorang anak yang terpisah dari orang tuanya, layaknya anaknya sendiri. Setelah itu ia pun kembali ke kamar Ellie dan menidurkan Ellie. Saat itu Ellie menunjukkan sebuah buku etimologi yang bertuliskan Tuhan telah mendengar. Sebelum tidur, Zoe juga mengucapkan kalimat selamat tidur malaikat kecil yang membuat Ellie kembali bertanya apakah Zoe percaya dengan adanya malaikat. Setelah itu Zoe pun keluar dan menemui suaminya. Ia juga memberikan sebuah kado Natal untuk Alex. Dan setelah Alex membuka kado tersebut, ternyata itu adalah hasil tes pack positif Zoe yang menandakan Zoe sedang hamil. Melihat hal ini mereka pun sangat bahagia karena penantian mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Namun mereka sedikit kebingungan bagaimana cara memberitahu Ellie. Sementara tanpa mereka ketahui, Ellie sudah mendengar semua pembicaraan mereka. Keesokan harinya saat ingin membangunkan Ellie, mereka mendapatkan telepon dari panti asuhan yang mengatakan kalau anak yang bernama Ellie tidak ada di daftar mereka. Mereka juga melihat dokumen yang berisi foto Ellie tersebut kosong. Zoe pun segera melihat si mainan yang mereka cetak beberapa waktu lalu. Dan benar saja foto Ellie mendadak hilang. Ia pun kembali teringat dengan semuanya dan merasa semuanya telah direncanakan. Saat melihat kamar Ellie, Ellie telah pergi dari sana dan hanya meninggalkan surat perpisahan. Dalam surat itu, Ellie meminta agar mereka melupakan semua rasa sakit dan menyambut kebahagiaan. Zoe juga teringat dengan perkataan Ellie tadi malam yang tentang Tuhan telah mendengar doa-doa mereka. Beberapa bulan kemudian, Zoe pun melahirkan seorang anak perempuan. Dan saat itu, ia seperti melihat Ellie yang datang kembali mengunjungi mereka. Ellie bagaikan malaikat kecil yang datang untuk menghibur dan memperbaiki rumah tangga mereka yang hampir berujung perpisahan. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan, meskipun saat ini apa yang kita harapkan belum bisa kita dapatkan. Mungkin itu hanya masalah waktu saja untuk itu bisa didapat. Contohnya Zoe dan Alex yang pada akhirnya bisa mendapatkan seorang anak yang padahal mustahil untuk memiliki anak lagi. Ya, itulah namanya kuasa Tuhan. Sesuatu yang mustahil bisa jadi tidak mustahil di hadapannya. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.